Oke, untuk pengantar ya, pengantar kepada CAD, CAM dan KAE. Sini ini semuanya sudah saya tuangkan di dalam buku ya, buku saya itu CAD, CAM, KAE. Ini bukunya nanti bisa juga digunakan untuk pegangan sampai di mata kuliah Rapid Prototyping. Ya, paling tidak nanti yang kita pelajari ada di sini, ada 3 macam itu, yaitu CAD atau Computer Aided Design, kemudian CAM atau Computer Aided Manufacturing, dan CAE atau Computer Aided Engineering. Ya. Nah, CAD itu nanti kita juga akan coba bahas ya tentang konsep ya di dalam graphic programming, kemudian Computer Aided Drafting System, ya, geometric modeling, ya, kemudian manipulasi kurva, surface dan solid. Ya, ya tentunya ini kita ambil yang simpel-simpel saja ya, yang simpel-simpel. Kalau mau yang detail, yang pemrograman yang detail, yang rumit itu bisa diambil waktu tesis nanti ya. Yang senang programming, ya itu bisa mengambil materi di sini ya. Jadi desain atau grafik programming itu bisa ya, nanti bisa menggunakan CATIA. Dasar dari pemrogramannya itu menggunakan bahasa Visual Basic ya atau VB ya, VB Script. Nah, cuman oleh CATIA itu dinamakan CAD Script atau CATIA Script ya, tapi untuk bahasanya itu menggunakan VB ya. Visual Basic, jadi cenderung lebih mudah. Kalau dulu yang CATIA yang versi 4, itu pemrogramannya menggunakan Fortran. Ya, saya sempat mempelajari juga itu Fortran, ya karena dulu belum ada CATIA yang di bawah Windows itu belum ada, jadi masih menggunakan programmingnya itu Fortran. Kemudian yang CAM ya atau Computer Aided Manufacturing, paling tidak nanti kita mempelajari konsep dari CAD/CAM integration ya atau integrasi antara desain dan manufaktur. Kemudian proses planning system sampai ke numerical control atau NC ya. NC itu ya kode-kode pemrograman ya untuk mesin CNC ya. Mungkin dulu sudah pernah dapat ya, ada G00, G01, G02, G03 ya. Nah, itu nanti bagaimana kita mengenerate data NC itu dari CATIA gitu. Nah, makanya kalau tatap muka nanti langsung saya ajarkan ya, saya ajarkan. Karena biasanya materi itu saya berikan ya sebentar, kemudian dilanjutkan dengan praktek ya. Praktek itu kita kalau tatap muka itu saya selalu minta di ruang komputer ya. Karena kalau yang tidak membawa laptop itu bisa menggunakan komputer yang ada di lab gitu ya, di lantai 3 atau berapa itu. Nah, itu biasanya minimal sudah bisa mengoperasikan di antara 3 itu ya, CAD, CAM dan KAE untuk yang basic-basic.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa yang melakukan tesis itu juga dasarnya dari mata kuliah ini. Kemudian yang penting senang dulu ya. Kalau di rumah pas nganggur ya mengotak-atik Katia ya, latihan dan sebagainya ya. Kemudian dari YouTube, dari internet gitu. Kalau kesulitan nanti tanya ke saya gitu. Itu ternyata juga berhasil. Kemudian untuk yang CAE, ya, CAE paling tidak kita mengenal atau mempelajari konsep dari computer aided engineering. Nah, ini ada finite element, finite volume, boundary element, ya, finite element modeling, ya, sampai ke meshing, dan nanti sampai ke generate result. Ya. Nah, nanti di sini tidak yang sulit-sulit lah ya, karena yang susah-susah itu sudah ada mata kuliah sendiri ya, finite element. Finite element itu biasanya yang ngajar Pak Waluyo ya, Dr. Waluyo Adi Siswanto itu. Nah, itu yang susah-susah di situ aja. Nah, ini yang kita aplikasi karena mata kuliahnya kan CAE ya, Computer Aided Engineering. Jadi computer based ya. Jadi penerapan di komputer itu seperti apa. Meskipun saya juga menerangkan dasarnya ya, dasarnya tetap saya sampaikan. Jadi misalnya nanti untuk desain solid ini harus kita buat menjadi elemen ya. Elemen itu terdiri dari node ya. Kemudian ada elemen, ada node, kemudian ada elemen 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya ya sampai ke boundary condition ya, ada fix ya, ada free dan seterusnya itu nanti saya sampaikan secara simple ya, simple. Nah, CAD sendiri, ya kalau kita definisikan, ini merupakan sistem komputer yang digunakan untuk membantu kita di dalam melakukan desain, ya, atau memodifikasi desain, ya, melakukan analisis atau melakukan optimisasi, ya, dari sebuah desain yang kita buat. Ya, itu paling tidak seperti itu. Nah, komputer sendiri itu ada dua bagian utama, yaitu hardware dan software. Ya, hardware-nya ya komputer atau laptop itu sendiri, software-nya nanti bisa kalian misalnya Katia ya. Nah, software banyak ya, ada Katia, ada SolidWorks, ya ada AutoCAD. Nah, kita bahas di sini adalah Katia. Nah, Katia ini mungkin pernah saya sampaikan, ini di Fakultas Teknik ya, UMS ini memiliki license ya, license jadi resmi ya, resmi gitu. Nah, artinya kalau mahasiswa melakukan riset, melakukan penelitian ya menggunakan software Katia itu berhak ya, berhak mau publikasi dimanapun nggak masalah karena kita punya software aslinya ya, original softwarenya ada. Ya, meskipun itu bukan mandatory atau bukan wajib ya, tapi enggak artinya kita sudah pede atau percaya diri ya. Karena di UMS memiliki license Katia gitu. Nah, yang ANSYS itu kabarnya mau beli pasca sarjana oleh Pak Marwan, tapi saya belum tahu jadi atau belum. Yang jelas yang sudah dimiliki itu ada Katia, SolidWorks, AutoCAD, kemudian ada SolidCast. Nah, nanti ada software-software yang lain yang free, free itu kalau free sih nggak masalah ya, bisa digunakan oleh siapapun. Nah, untuk software CAD itu merupakan program yang kita instalasi di komputer ya untuk melakukan fungsi grafis dan fungsi rekayasa. Nah, penggunaan CAD, CAM dan CAE ini tidak lepas dari siklus produksi yang ada di dunia manufaktur ya. Maka kita harus paham tentang siklus produksi di situ. Karena bagaimanapun juga penggunaan CAD CAM CAE ini di samping untuk riset itu juga digunakan untuk produksi. Nah, ini adalah siklus produksi ya. Kita kembali mengingat bahwa di dalam membuat sebuah produk itu diawali dari konsep ya, konsep.
Entah itu produk otomotif, ya produk untuk rumah tangga atau produk elektronik yang lain, itu konsep dulu, ya, membuat konsep atau produk desainnya, ya, terutama desain, ya, kita bicara desain, ya, misalnya mobil, ya, mau buat mobil listrik, mobil apa, ya, itu konsepnya seperti apa, atau misalnya handphone, ya, bentuknya seperti apa, ya, itu produk konsep dulu. Nah, setelah produk konsep itu jadi, baru ke design engineering. Ya, design engineering. Nah, design engineering ini sudah mempertimbangkan kaidah-kaidah manufaktur, ya, atau manufacturability-nya. Ya, apakah konsep produk yang kita buat ini bisa dibuat secara massal, ya, atau bisa dimanufaktur. Ya. Nah, kalau dari desain engineering sudah, maka masuk ke drafting. Nah, kalau drafting itu sudah tahapnya sudah lebih tinggi lagi, karena dengan adanya drafting itu sudah masuk di sana semua dimensi yang diperlukan, simbol pengerjaan, ya, dan simbol-simbol lain yang diperlukan di dalam proses manufaktur. Yaitu ada di drafting, ya, atau di gambar kerja. Atau gambar tekniknya, ya, ada di situ. Nah, setelah di situ baru masuk ke proses planning, ya, perencanaan proses. Sudah jadi, oh ini perlu ada pengecoran logam, ada machining, kemudian ada finishing dan seterusnya. Nah, kemudian baru masuk ke order new equipment, ya, kalau diperlukan. Jadi melakukan pembelian alat yang dibutuhkan, termasuk melakukan schedule production, ya, membuat jadwal produksinya, ya. Nah, itu penting, ya, karena misalnya testing itu berapa lama, machining berapa lama, sampai assembly itu berapa lama. Nah, baru nanti ke production, ya, ke production. Nah, production selesai menjadi produk, masuk ke quality control, ya. Nah, kalau sudah di quality control, nanti kalau lolos ya berarti langsung ke customer atau ke pasar. Kalau gagal nanti kembali ke production lagi. Nah, setiap proses di dalam siklus produksi ini membutuhkan alat bantu. Ya. Nah, alat bantu yang ada di situ diantaranya adalah tadi, ya, computer aided design atau CAD. Nah, itu berada di tahapan produk konsep dan produk design engineering. Ya. Nah, apalagi saat ini, ya, saat ini sudah kecanggihan peralatan elektronik seperti itu, ya, desain itu cukup menggunakan tablet atau handphone, ya, coret-coret di situ membuat gambar, ya, produk. Nah, itu sudah jadi, baru nanti dikirim ke bagian desain engineering. Nah, drafting juga sama, itu ada computer aided drafting and documentation, ya. Jadi ada AutoCAD, ya. CATIA juga bisa untuk drafting, ya, ada CATIA drafting. Sampai ke proses planning, itu ada computer aided proses planning. Ya, kemudian masuk ke scheduling. Scheduling juga sama. Scheduling itu dari perencanaan proses yang dibuat, ya, itu bisa masuk ke schedule. Ya. Kalau yang digunakan oleh mahasiswa saya yang proses pembentukan itu namanya AutoForm, ya, software, itu ada scheduling, ya, di situ ada scheduling juga. Nah, ini masuk ke computerized scheduling, material requirement planning sampai ke shop floor control, ya. Nah, kemudian baru ke production. Nah, production disinilah aplikasi dari computer aided manufacturing, ya, atau CAM, terutama yang menggunakan robot atau menggunakan CNC. Nah, di tahapan quality control juga ada, ya, computer aided quality control, yaitu. Nah, di setiap tahapan itu ada penggunaan komputer dan software-nya. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan kalau mau ada yang tanya. Tidak, Pak. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke proses desain, ya.
kita masuk ke lebih detail lagi, yaitu pada proses desain. Ya. Nah, di dalam proses desain tentunya kita awali itu dengan kebutuhan pasar, ya, atau kita mencari kebutuhan di pasar itu seperti apa, ya. Itu adalah recognition of need, ya. Jadi misalnya, di pasar itu membutuhkan produk misalnya motor yang tidak perlu ngisi bahan bakar, ya misalnya. Jadi langsung dipakai saja nanti jalan terus itu, misalnya. Baru nanti dibuat desain. Nah, dari situ setelah ditentukan kebutuhannya apa, baru problem definition. Nah, problemnya apa? Ini di pasar memerlukan handphone yang tipis, ya, atau desain mobil yang unik, ya, yang compact. Nah, itu dulu problemnya apa? Ya, masalahnya itu dijabarkan di problem definition. Nah, sebenarnya ini juga menjadi tahapan dalam melakukan tesis, ya. Jadi kebutuhannya itu apa, mau ngapain, ya, kita mau apa, mau buat apa. Nah, baru di sini menentukan masalah, ya, masalahnya sebenarnya apa yang ada di situ. Nah, baru melakukan sintesis, ya. Sintesis itu ya kita menggali literatur segala macam, mencari penyelesaian atau mencari jawaban dari sebuah masalah yang muncul di situ. Nah, karena ini bagian dari proses desain, maka ada analysis and optimization, ya. Dari sintesis itu, ini perlu dianalisis, ya, kemudian perlu dioptimisasi untuk mengoptimalkan sampai ke evaluasi dan presentasi. Presentasi itu sudah selesai, sudah tinggal dipresentasikan, tentunya kepada yang membutuhkan. Nah, bagian-bagian ini juga nanti computer aided design itu berperan, ya, ada di sintesis sini, ya. Sintesis itu salah satunya adalah membuat model, ya, atau menggambar, ya, geometric modeling. Ini juga perlu di situ. Nah, karena nanti juga akan dilakukan analysis and optimization. Jadi analisis dan optimisasi itu juga membutuhkan data-data model, ya, atau data-data desain. Nah, itu masuk ke engineering analysis atau CAE tadi. Nah, di CAE ini juga dibutuhkan data CAD, ya, untuk dianalisis, ya, apakah dianalisis kekuatannya, ya, kekuatan dari desain yang kita buat, ya, apakah dianalisis fungsinya, ya, gerakannya, kinematikanya, ya, karena bisa, ya, di CATIA itu ada kinematik analisis, ya, kemudian apakah dibuat analisis fluida, ya, kalau itu mengalirkan fluida dan seterusnya. Nah, baru ke design review and evaluation, itu dievaluasi. Dan terakhir adalah presentasi. Nah, presentasi itu juga bisa menggunakan data CAD, ya. Misalnya kita buat bentuk 3D model, ya. 3D model yang bisa kita simulasikan gerakannya, ya, kemudian bisa kita putar, ya, kemudian di rendering dan seterusnya. Nah, itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam mempresentasikan sebuah produk, ya, produk desain. Nah, tujuan penggunaan CAD paling tidak ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, ya, perancangan, ya, meningkatkan kualitas desain, ya, tentunya lebih meningkat kualitasnya, ya, dibandingkan tanpa menggunakan CAD, ya. Kalau desain manual, ya, itu masih kurang, ya. Kemudian memperbaiki komunikasi, ya, tentunya dengan konsumen atau yang pesan produk itu, atau dengan tim lain, ya. Ini komunikasinya jelas lebih baik, ya. Misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ingin diubah, ya, atau disesuaikan, nah, itu lebih baik. Kemudian menjadi database manufaktur. Ya, kenapa? Karena
nanti digunakan untuk proses manufacturing, ya. Manufaktur itu menggunakan data CAD, ya, karena simulasi permesinan, ya, terutama yang milling, ya, yang milling itu nanti pergerakan tool itu akan mengikuti kontur dari permukaan produk yang kita buat. Di mana semua tujuan CAD itu adalah untuk meningkatkan daya saing. Ya. Jadi kalau produknya lebih bagus, ya hasilnya lebih bagus, kualitasnya meningkat, ya tentunya itu akan meningkatkan daya saing, ya, dengan harga yang kompetitif tentunya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi CAD CAM KAE, ini kita lihat bagaimana perkembangan teknologi itu dari tahun ke tahun, ya. Nah, pada waktu awal diperkenalkan, ya, teknologi desain, ya, menggunakan computer aided design, itu dapat disebut sebagai electronic drawing, ya. Waktu, ya, tentunya setelah ada komputer dan ada software, ya, itu mengubah gambar manual menjadi gambar digital. Nah, itu sudah menjadi langkah yang fenomenal pada waktu itu, ya. Nah, kemudian berkembang lagi, ya, karena seiring dengan perkembangan teknologi komputer, teknologi mikroprosesor yang sudah mulai bisa mengolah data yang lebih besar, nah itu juga berkembang menjadi 3D design, ya, 3D design. Saya masih ingat waktu itu mempelajari AutoCAD, ya, AutoCAD di tahun 9 berapa itu, 94, 95, itu masih belum bisa untuk 3 dimensi, ya. Paling hanya gambar kotak, gambar bola, gitu. Itu sudah luar biasa. Nah, kemudian berkembang, ya, sudah bisa untuk 3D, ya, untuk 3D. Karena waktu itu software yang bisa 3D itu, ya, sangat terbatas, ya. CATIA saja waktu itu saya mulai belajar CATIA itu 97, ya. 97 itu sudah menjadi barang yang sangat langka, ya, karena tidak bisa di Windows, ya, harus di PowerPC. Itu operating sistemnya itu menggunakan RIS, ya, RIS system itu unik, ya, namanya Unix system. Ya, Unix system itu kalau sekarang orang bilang ya Linux gitu, ya, tapi beda, ya. Kalau Linux itu kan free, kalau Unix itu dia dikembangkan oleh IBM waktu itu, yaitu khusus untuk software engineering, ya. Memang CATIA itu pertama kali dibuat untuk desain itu adalah untuk aircraft, ya, untuk pesawat, ya. Untuk pesawat itu menggunakan CATIA. Nah, dengan adanya 3D design ini sangat fenomenal juga, ya. Kita bisa melihat bentuk real, ya, 3 dimensi dari sebuah desain. Nah, sampai penemuan desain 3 dimensi ini menjadi desain sentrik, ya. Jadi semua perusahaan software berlomba-lomba untuk membuat software untuk desain 3 dimensi, ya. Itu masih berkutat di bidang desain untuk menampilkan bentuk 3 dimensi, untuk rendering segala macam itu, ya. Bahkan sampai digunakan untuk film, ya, film yang fenomenal itu Jurassic Park itu waktu pertama kali itu kan menggunakan software 3D, ya, software 3D untuk desain, ya, untuk simulasi dan seterusnya itu sampai menjadi sebuah film. Nah, itu fokus di desain atau desain sentrik. Nah, kalau di engineering ini berkembang terus, ya, berkembang terus sampai menjadi sebuah digital mockup, ya, digital mockup. Jadi 3D design itu bisa digunakan untuk membuat mockup, ya, data-data itu di assembly, ya, dijadikan sebuah produk seolah-olah menjadi produk real, ya, menjadi mockup, ya, mockup digital. Nah, itu mulai, ya, ada digabung-gabungkan, ya, misalnya nanti bentuk mobil itu ya sampai penuh, ya. Ada ratusan komponen di situ digabungkan menjadi satu, menjadi bentuk sebuah mobil yang utuh.
Nah, itu sudah keluar dari desain sentrik. Ya, dia sudah tidak di desain sentrik lagi, tapi sudah menjadi berkembang ke bentuk mock-up atau ke assembly ya digital. Nah, itu tidak berhenti di situ, tapi berkembang terus, ya, berkembang terus sampai ke virtual product and process, ya, berkembang. Jadi tidak berhenti di assembly saja, di assembly proses, tapi ke product and process. Jadi misalnya welding proses, ya, kemudian milling proses, ya, turning proses, itu semuanya bisa disimulasikan di komputer, ya. Segala macam bentuk proses manufaktur itu bisa disimulasikan di komputer. Nah, maka pada bagian ini perkembangan software ini atau teknologi ini disebut sebagai proses sentrik, ya, karena sudah mengalami perkembangan dari desain ya ke proses, ya, ke proses. Bahkan tadi di siklus produksi bisa dilihat itu ada quality control, itu juga masuk ke dalam bagian dari penggunaan software. Nah, ini proses, ya, jadi proses sentrik. Nah, kemudian apa setelah proses itu juga berkembang terus, ya, berkembang terus sampai muncul knowledgeware. Ya, knowledgeware ini kalau saat ini sering disebut sebagai artificial intelligence, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini sudah berkembang jauh, ya, sudah berkembang jauh. Nah, ini yang saat ini berkembang di situ, ya. Jadi, bagaimana sebuah software itu dia memiliki kecerdasan. Oh, ini sudah di mana-mana sudah mulai, ya. Kalau kalian perhatikan bagaimana algoritma di softwarenya YouTube, ya, softwarenya TikTok, softwarenya macam-macam sosial media itu adalah artificial intelligence, ya. Jadi di YouTube itu kalau kalian buka sebuah channel tertentu ya tentang otomotif atau tentang apa, nanti bidang-bidang otomotif itu akan selalu muncul ditawarkan kepada kita. Nah, itu sebuah kecerdasan yang ditanamkan di dalam sistemnya YouTube. Ya, itu contoh, ya, contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana seperti itu. Itu sekarang sudah berkembang demikian pesat, ya, demikian pesat. Nah, di bidang CAD/CAM itu juga sama, ya, sama. Jadi tren produk itu kan hampir mirip-mirip, ya, hampir mirip-mirip. Jadi contohnya otomotif, ya, bentuk lampu, ya, bentuk lampu yang tadinya lebar, ya, lebar, kemudian besar-besaran lampu, ya, kemudian sekarang mulai kembali ke sipit, ya, yang menyempit, ya, kecil, itu hampir sama semua seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari sebuah perubahan desain. Nah, kalau software sendiri itu di knowledgeware itu atau di artificial intelligence itu bisa diberikan sebuah kecerdasan virtual, ya. Yaitu tentunya dengan programming, ya, dengan programming. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mempelajari CATIA dan senang dengan pemrograman, itu bisa masuk ke ranah-ranah di artificial intelligence ini, ya. Itu banyak sekali jurnal yang mempublikasikan tentang artificial intelligence. Nah, kalau kita bicara di proses sentrik, ya, proses sentrik itu berawal dari sebuah konsep, ya, kemudian desain yang kita buat itu di detail design, ya, kemudian sampai ke analisis dan sebagainya. Nah, itu kan baru diproses, ya, diproses. Nah, sebelum diproduksi itu kan disimulasikan dulu, ya, semua komponen digabung, di assembly jadi satu, ya. Ada yang tabrakan enggak ini, ya, dimensinya pas nggak? Nah, itu digabung jadi satu, itu menjadi digital mockup. Nah, kalau di situ sudah clear, tidak ada kesalahan, setiap produk atau setiap komponen, barulah di manufaktur. Ya, bagian-bagian komponen itu dimanufaktur satu persatu,
ya. Satu persatu di manufaktur atau disimulasikan itu juga sama. Itu disimulasikan dulu, ya kalau tidak ada kesalahan, baru di manufaktur yang sesungguhnya. Ya, sampai ke tooling. Ya, tooling itu contohnya adalah di bagian stamping. Ya. Stamping atau di pengepresan bodi. Ya, pengepresan bodi. Itu kan sebuah investasi yang besar. Ya. Satu alat press, ya contoh misalnya satu alat press untuk cup mesin misalnya, itu bisa ratusan juta ya investasinya. Bayangkan kalau di situ ada kesalahan, ya bisa kehilangan modal ratusan juta di situ. Mulai dari pengecoran, kemudian machining, assembly, kemudian digunakan untuk ngepres. Nah, ternyata begitu digunakan untuk ngepres, sobek semua. Nah, itu kan adalah sebuah kesalahan yang fatal. Nah, itu perlu disimulasikan, ya. Termasuk fabrication. Fabrication itu mulai dari assembly tadi atau welding. Ya, sekarang welding itu kan menggunakan robot, ya. Jadi itu bisa disimulasikan di jalur weldingnya, ya, atau di line production-nya. Nah, line production juga bisa dianalisis, ya, bisa dianalisis apakah nanti ada overlap, ya, atau loop-nya terlalu berulang-ulang. Nah, itu nanti bisa dianalisis di line production-nya. Bahkan sampai ke electrical design, ya. Jadi kalau kita bicara otomotif itu kan ada electrical design-nya. Itu juga sama. Setelah dibuat, oh lah ini untuk pengkabelannya tidak bisa lewat. Nah, itu kan kesalahan desain. Nah, proses-proses semua itulah yang sudah disediakan di dalam software, ya, sehingga itu menjadi proses sentrik. Nah, kalau kita lihat pada diagram front end loading, ya berkaitan dengan pengembangan produk atau di manufacturing proses, ya itu berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan perubahan desain dengan waktu, ya, atau dengan biaya. Ya. Kalau dulu itu agak susah ya melakukan perubahan-perubahan desain, ya, karena teknologinya belum mendukung. Tapi kalau sekarang kita lihat hampir setiap tahun itu ada perubahan bentuk, ya, baik itu di semua produk, ya, produk otomotif, produk elektronik dan seterusnya itu selalu berubah. Nah, produk-produk yang tidak bisa mengikuti perubahan, ya perubahan atau perkembangan pasar, pasti akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya, sudah kita lihat berapa banyak produk yang hilang di pasaran. Ya, contoh itu Nokia. Ya, Nokia itu dulu sebuah produk yang diidam-idamkan setiap orang. Ya, jadi handphone itu kalau nggak Nokia nggak keren itu. Tapi sekarang orang suruh beli Nokia ya nggak mau. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke desain. Ya, ini ada beberapa jenis model di dalam desain. Ya, ada model fisik. Ya, model fisik itu berarti ya physical model, benar-benar real. Ya. Kemudian model bidang datar. Ya, bidang datar itu dia drafting. Ya, bentuknya gambar drafting. Itu baik gambar tangan atau misalnya gambar kerja, tapi dia drafting kita gambar di kertas, itu masuk di dalam model bidang datar. Kemudian model komputer atau digital. Nah, ini yang sekarang akan kita pelajari, ya. Nah, model komputer itu yang kita gambar di komputer menggunakan software, ya. Ini ada model wireframe. Ya, wireframe itu hanya rangka-rangkanya saja. Ya, kalau kotak ya hanya bagian tepi-tepinya itu kita gambar pakai garis ya kotak gitu. Atau kubus ya, kubus itu hanya bagian tepi-tepinya saja yang kita gambar. Kemudian berikutnya surface. Surface itu permukaan atau kulit, kulitnya saja. Kalau menggambar mobil misalnya itu hanya kulit luarnya ya. Kulit luarnya saja ya. Dalamnya kosong. Itu model surface. Kemudian model solid, nah kalau solid ini pejal. Ya, kalau kita menggambar piston, ya itu memang pejal. Menggambar connecting rod, yaitu pejal juga.
itu adalah bentuk model solid. Ya, jadi 3 model ini yang bisa kita buat di komputer atau sebagai model digital. Nah, ini contoh wireframe. Ya, jadi kotak itu hanya kotak-kotak, hanya garis-garisnya saja. Nah, wireframe ini bisa hanya tampilan atau memang real kita buat secara wireframe. Nah, ini contoh model surface ya atau kulitnya. Ya, itu kita lihat bagian mobil itu hanya kulit bagian luar. Nah, ini adalah surface model. Nah, untuk model solid ini contohnya benda atau komponen ini memang solid ya atau pejal. Ya, pejal. Nah, kalau kita mendengar software yang namanya SolidWorks ya, itu berarti sebagian besar digunakan untuk benda-benda solid atau model solid ya. Nah, kemudian model dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Ya. Kalau dulu kita menggambar teknik, ya menggambar desain itu masih menggunakan kertas, itu pasti dalam bentuk 2 dimensi. Ya, karena kertas itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, ya tidak ada ketebalannya. Atau kalau kita bicara sumbu, itu hanya menggunakan 2 buah sumbu, ya, entah itu XY, ZZ maupun ZX. Nah, itu adalah model 2 dimensi. Nah, model-model 2 dimensi itu kita ubah atau kita bentuk ke model 3 dimensi. Ya, tentunya dengan menggunakan software di komputer. Nah, mengapa 3 dimensi? Ya tentunya tadi sudah disebutkan beberapa keuntungan model-model 3 dimensi yang kita buat. Nah, kalau kita melihat kembali bagaimana tahapan dalam membuat desain, ya dari konsep desain kita buat ke drafting, tadi sudah kita singgung. Nah, drafting ini perlu dibuat bentuk 3 dimensi, ya dengan alasan misalnya untuk manufacturing, ya manufacturing itu kan bagaimana kita mensimulasikan proses permesinan di komputer, ya misalnya milling. Atau untuk review and analysis, ya setelah jadi gambar 3D kita lihat, kita review bagian-bagian mana yang perlu diubah atau yang perlu dianalisis. Nah, itu fungsi dari gambar 3D adalah salah satunya seperti itu. Atau dilanjutkan ke rapid prototyping. Nah, rapid prototyping itu modelnya harus 3 dimensi. Ya, harus 3 dimensi. Kenapa? Karena rapid prototyping itu adalah membuat model prototype. Ya, kan kita nggak ada ya prototype modelnya 2 dimensi. Ya, semuanya bentuknya 3 dimensi. Ya, itu alasannya. Rapid prototyping nanti kita bahas di semester ke depan, semester kedua. Ya. Nah, kalau masih saya yang ngampu, nanti kita bahas ya rapid prototyping. Nah, ini beberapa keuntungan model 3 dimensi, ya, diantaranya itu visualisasi dan representasi yang lebih baik ya, dibandingkan dengan 2 dimensi atau 2D. Ya. Kemudian bisa digunakan untuk digital pre-assembly, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kita lihat di proses sentris atau di siklus produksi tadi ada bagian assembly. Nah, ini kita bisa melihat atau melakukan digital assembly ya sebelum melakukan produksi maupun pembuatan produk itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan untuk rapid prototyping yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian analisis lebih cepat ya dengan adanya model 3D bisa dianalisis lebih cepat ya kalau ada kesalahan ya ada perubahan ya, bentuk itu bisa dilakukan analisis lebih cepat. Kemudian kesalahan manufaktur bisa dihindari karena dengan adanya model 3D kita bisa mensimulasikan
proses machining di komputer, ya, terutama di millingnya. Kemudian menunjang concurrent engineering, ya, yaitu proses manufaktur yang cepat, ya, cepat. Nah, kalau kita bicara CAD/CAM/CAE, ini ada beberapa kategori, ya. Ini bisa di 3 sebenarnya. Yang pertama adalah low end CAD, kemudian ada high end, ya, kemudian ada yang mid-range, ya, mid-range. Nah, yang low end itu memiliki fasilitas yang lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Misalnya hanya untuk gambar 2 dimensi, ya, atau hanya untuk gambar drafting, atau untuk gambar yang solid saja, ya, atau hanya 2D. Nah, kalau mid-range ini sudah meningkat, ya, sudah meningkat. Misalnya bisa untuk 3 dimensi, bisa untuk surface, bisa untuk solid, ya, bisa untuk pre-assembly, nah, itu sudah kategori mid-range, ya. Kemudian yang high-end solution ini mencakup ketiga komponen, ya, yaitu CAD, CAM, dan CAE, ya, dan bisa untuk desain, bisa untuk simulasi manufacturing, bisa untuk analisis engineering. Nah, ini terintegrasi dalam satu software. Nah, ini kategori high-end solution, ya. Nah, memang kalau high-end tentunya harganya juga berbeda, ya, karena fasilitas yang digunakan itu lebih banyak, gitu. Nah, di dalam membentuk solid atau membuat model-model solid itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ya. Ini yang paling umum atau yang paling dasar, ya, paling umum atau yang paling dasar. Nah, yang pertama adalah CSG, ya, CSG itu Constructive Solid Geometry. Kemudian yang kedua, Boundary Representation atau BREP. Kalau CSG, ya, Constructive Solid Geometry, itu menggunakan 3 buah metode, ya, union, intersect, kemudian subtract. Union itu menggabungkan 2 buah benda solid menjadi satu, ya, union. Kemudian intersect atau intersection, ya, itu hanya mengambil intersection-nya, ya, atau perpotongannya. Yang tidak berpotongan dihilangkan atau dihapus. Kemudian yang ketiga subtract, ya, subtract itu berarti mengurangi solid satu dengan solid yang lain. Ya, kalau dicontohkan di situ kan ada 2 buah bola, ya, itu yang satu dikurangi yang kedua. Nah, yang kedua hilang, yang digunakan untuk mengurangi itu hilang. Itu subtract. Nah, ini yang paling dasar, Nah, sehingga proses Constructive Solid Geometry atau CGS ini hampir ada di semua software CAD, baik itu CATIA, ya, apalagi AutoCAD, ya, SolidWorks, itu ada semua fasilitas ini, ya. Ada union, ada intersection, ada subtract, ya. Hanya saja nanti istilahnya yang kadang berbeda, ya. Kalau di AutoCAD itu masih menggunakan union, ya, subtract juga ada, ya. Kalau di CATIA, union itu menjadi add, ya, atau ditambahkan, jadi add. Nah, kemudian boundary representation atau BREP. Ini sebetulnya membuat solid itu berdasarkan garis tepi, ya, garis tepi dari tampilan solid itu. Jadi kalau kita lihat pada gambar di layar itu kan ada bagian-bagian garis-garis yang hitam atau tepinya. Nah, itu adalah boundary representation, ya. Ada boundary atau batasannya.
Nah, membentuk solid itu bisa dibuat dari bentuk-bentuk atau model 2 dimensi. Ya. Kemudian prosesnya itu ada beberapa cara. Ya, misalnya ada extrude, ya, ada revolute, ada thickness atau offset, ya, ada volume atau fill. Ya. Itu di antara fungsi-fungsi yang paling umum yang ada di dalam software CAD. Ya. Nah, kalau extrude itu dari bentuk 2 dimensi, itu gambar yang atas, diubah menjadi 3 dimensi dengan ketebalan tertentu. Ya, diubah dengan ketebalan tertentu. Nah, kalau revolute itu dari bentuk 2 dimensi diputar ya terhadap sebuah sumbu sehingga menjadi bentuk 3 dimensi. Ya, contohnya adalah gambar yang kedua berupa itu velg ya, velg dari mobil misalnya, itu bentuk 2 dimensinya ya seperti itu. Kemudian tentukan aksis perputarannya ya, maka menjadi bentuk velg ya atau revolute seperti itu. Nah, sedangkan yang thickness atau offset itu bisa di-generate dari surface, ya, gambar surface atau permukaan. Ya. Gambar surface itu di gambar yang ketiga, misalnya seperti itu tinggal diberikan thickness atau ketebalan. Ya, ketebalannya berapa? Misalnya 2 mili, 3 mili, nah itu akan menjadi bentuk solid dengan ketebalan yang kita berikan tadi. Nah, selanjutnya adalah membuat gambar 2 dimensi dari 3 dimensi. Ya, membuat gambar 2 dimensi dari 3 dimensi. Nah, kita kadang perlu membuat gambar bentuk 2 dimensi dari gambar 3D, ya, khususnya 3D solid, yaitu untuk membuat gambar-gambar proyeksi, ya, atau gambar kerja. Ya, gambar kerja ini penting sekali, ya, karena nanti yang digunakan di dalam proses manufaktur. Nah, contoh di situ dari gambar 3 dimensi itu kita ubah menjadi bentuk proyeksi atau gambar pandangan, ya, baik gambar yang depan, ya, kiri, kanan, atas, ya, bawah, atau ditambah juga dengan gambar-gambar potongan, ya, atau juga detail view, ya, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi dari CAD/CAM, ya, yang pada kesempatan ini itu bisa kita katakan CATIA ya misalnya, itu bisa untuk shape design and styling, ya. Jadi desain, bentuk dan styling. Kalau kita lihat di layar seperti itu, ya kita bisa memberikan shading atau bayangan pada desain kita itu dari foto yang kita ambil, ya, atau dari gambar yang sudah ada, ya. Nah, foto itu akan terproyeksikan ke produk kita, ya, sehingga terlihat realistis. Nah, maka di situ menjadi styling. Ya. Kemudian untuk mechanical design, ya, desain mesin, ya, desain mekanik. Untuk analisis, ya, analisis baik untuk statik, ya, dinamik atau thermal. Nah, kalau di CATIA standarnya itu, ya, 3 analisis itu bisa dilakukan. Nah, kecuali kita tambahkan software lain, ya, yaitu Abacus, karena Abacus dan CATIA itu satu perusahaan, ya sekarang. Kemudian Abacus sendiri di-generate, dikeluarkan sebuah versi, yaitu Abacus for CATIA. Ya. Nah, dengan kalau kita install itu, maka analisis yang tadinya hanya statik, dinamik, dan thermal, kemudian kita
masukkan Abaqus itu ada tambahan beberapa analisis yang dibawa oleh Abaqus ke dalam CATIA. Ya. Misalnya ada fluida, ya, kemudian ada pembentukan dan seterusnya. Nah, kemudian digital mockup tadi yang saya sebutkan itu bisa menggunakan aplikasi CATIA. Kemudian equipment and system, equipment ini berkaitan dengan perencanaan pabrik ya, sampai ke manufacturing. Nah, kemudian untuk styling, ya styling and shape design. Kalau kita lihat di gambar di situ ada gambar mobil, yaitu sampai sedetail-detailnya bisa didesain atau digambar menggunakan CATIA. Ya. Kemudian untuk shape atau bentuk, ya itu contohnya adalah pesawat. Ya, di situ bisa kita lihat, ya, karena kalau shape design, ya desain bentuk itu yang paling menentukan itu adalah pesawat, ya karena ini berkaitan dengan aerodinamika. Ya. Kemudian part design ini juga sama, ya atau desain part untuk drafting, ya drafting itu jadi gambar kerja tadi. Assembly design, yaitu dicontohkan ada beberapa komponen, kemudian di-assembly menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada sheet metal design, ya pembentukan plat. Hanya saja di CATIA ini hanya terbatas, ya, terbatas untuk bentuk-bentuk yang simpel. Ya. Yang khusus sheet metal forming itu adalah autoform. Ya. Jadi yang di CATIA itu hanya bentuk-bentuk yang simpel. Kemudian mold tooling design itu untuk injection plastik. Ya, injection plastik. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan desain di CATIA. Kemudian structure design juga bisa digunakan. Nah, untuk analisis, ya analisis ini ada part structural analysis, kemudian ada assembly structural analysis. Ya, kalau part structural analysis itu hanya satu material, ya satu material. Jadi contoh di situ ada rangka mobil, ya misalnya materialnya baja, ya sudah satu material. Nah, kalau assembly structural analysis, karena assembly itu kan lebih dari satu komponen atau satu part. Nah, itu bisa menggunakan material lebih dari satu. Ya, misalnya di dalam satu komponen atau satu produk, ya itu ada yang dari baja, ada yang dari aluminium, ya, ada yang dari tembaga. Nah, itu bisa dibuat berbeda-beda material. Nah, kemudian untuk NC manufacturing, ya, untuk NC manufacturing di sini ada prismatic machining, itu untuk 2,5 aksis, ada surface machining 3 aksis, ya, ada multi aksis surface machining, ya, multi aksis itu yang lebih dari 3, ya, atau ada yang 5 aksis, ada yang 6 aksis, ya, tergantung mesin yang akan dipakai. Kemudian yang keempat itu lead machining atau bubut, ya mesin bubut. Itu bisa kita simulasikan juga menggunakan CAD/CAM KAI. Nah, untuk digital mockup, ya digital mockup itu ada beberapa fasilitas juga. Di sini bisa navigator, ya navigator analisis, ya kemudian space analysis, kinematic analysis sampai ke fitting. Ya. Navigator itu kita bisa melihat ke bagian-bagian desain kita, ya seolah-olah kita berada di dalam
ruangan itu. Ya, kalau misalnya kabin ya, kabin helikopter ya atau mobil atau pesawat itu kita bisa berada di dalamnya. Itu navigator. Nah, kalau space analysis itu digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan ruang. Ya. Jadi misalnya contoh ya, kita membelokkan roda depan sebuah mobil, ya itu sampai seberapa banyak ruang yang dibutuhkan, ya, itu bisa. Kemudian untuk kinematik, ya kinematik analisis, ya ini adalah simulasi gerak. Contoh yang paling mudah itu adalah gerakan piston connecting rod, ya crankshaft itu adalah kinematik analisis. Nah, kalau kinematik analisis sesuai dengan dasar teorinya, kita bisa membuat atau mencari kecepatan sudut, ya kecepatan sebuah titik atau percepatan itu bisa kita cari di sini, ya, kinematik analisis. Kemudian fitting, ya DMU fitting itu digunakan untuk clash analisis, ya namanya fit itu kan pas, ya. Misalnya dalam proses assembly, ya antara poros dan lubang itu kan harus pas. Nah, kalau porosnya terlalu besar, nah itu bisa kita analisis dengan clash analysis itu di DMU fitting di sini. Ya. Berarti nanti dia akan mendeteksi komponen-komponen yang ada clash atau dimensinya tidak pas. Nah, itu. Nah, kemudian untuk equipment and system engineering, itu ada electrical system design, ada piping design, ya yang suka pemipaan, ada ducting, ya, kemudian circuit board design, ini untuk electrical, sampai ke piping and instrumentation diagram, nah, itu diagramnya. Itu bisa dibuat dengan menggunakan equipment and system engineering. Nah, CAD/CAM di industri otomotif ya global ini yang menggunakan CATIA, ya ada VW, ya Daimler, Chrysler, Fiat dan seterusnya. Kemudian untuk di bidang aerospace itu ada British Aerospace, ada Boeing, ya kemudian ada CASA, Cessna, ya dan seterusnya, ya. Kalau Indonesia itu di Dirgantara Indonesia atau IPTN. Nah, otomotif ya banyak sekarang yang menggunakan CATIA atau CAD/CAM KAI, ya. Ada VW, ada Porsche, kemudian ada Ferrari dan seterusnya, ya. Kemudian untuk perusahaan kereta api, ya juga banyak yang menerapkan teknologi CAD/CAM dan KAI. Masuk di Indonesia itu PT Inka. Kemudian yang industri berkaitan dengan elektronik dan consumer good, ya, ini juga banyak yang atau sebagian besar memang menerapkan teknologi CAD/CAM dan KAI, ya perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini fabrication and assembly atau yang penyedia peralatan industri. Ya. Nah, kemudian perusahaan kapal, ya itu juga menerapkan teknologi CAD/CAM KAI, termasuk PT PAL Indonesia. Universitas itu yang menerapkan ini atau yang mempunyai, ya di sini berkaitan dengan teknologi CAD/CAM KAI, ya CATIA yang bisa dipakai, ya diantaranya adalah UMS. Baik, itu untuk pengantar. Kalau ada yang ditanyakan